Perkenalkan, nama saya Nikolaus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan saya, yaitu pemeliharaan generator set dalam sistem distribusi tenaga listrik di Pondok Indah Mall 1. Yang pertama ada profil perusahaan. Tempat saya melakukan praktek kerja lapangan berada di perusahaan PT Metropolitan Kencana Tbk yang bergerak dalam bidang pengembangan real estate, penyewaan, dan pengelolaan pusat perbelanjaan apartemen, perkantoran, perumahan, dan jasa perawatan. Untuk lokasinya yaitu berada di Pondok Indah Mall yang beralamat Jalan Kencana Jalan Metro Pondok Indah Kafling 4 RT 1 RW 16 Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Untuk struktur organisasi pada Pondok Indah Mall 1, yang pertama General Manager ada Pak Alfred, Supervisor Elevator Pak Yamin, Supervisor Genset Pak Ramzi, Teknisi Elevator Pak Mono, dan Pak Rismawan, Teknisi Genset Pak Krisna, dan juga Pak Alif. Pelaksanaan praktek kerja lapangan yang saya lakukan dimulai dari 3 Februari sampai 28 Februari 2020. Untuk jam kerjanya saya masuk pukul 7.15 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Pada Pondok Indah Mall juga terdapat shift pada setiap teknisinya, yaitu shift 1, shift 2, dan shift 3. Yang sebenarnya saya bisa masuk di shift 1 atau shift 2 dan shift 3. Lalu kita masuk langsung dari hasil laporan saya. Yang pertama ada pengertian genset. Genset yang merupakan suatu mesin atau perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik dengan mesin penggerak yang disusun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu tenaga listrik dengan besaran tertentu. Pola dasar dari sebuah mesin genset ini yaitu mengubah energi kinetik menjadi energi listrik yang dihasilkan oleh generator. Jadi genset ini merupakan sumber energi listrik atau mesin pembangkit listrik. Lalu ada prinsip kerja generator. Prinsip kerja genset yaitu memerlukan sistem pendukung agar dapat bekerja dengan baik dan tanpa mengalami gangguan. Secara umum sistem-sistem pendukung tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem pelumasan yang melumasi biring dan juga dinding-dinding pada generator agar mengurangi gesekan saat mesin dinyalakan. Ada sistem bahan bakar untuk menyalakan motor pada generator, memerlukan bahan bakar yang dimasukkan dalam silinder yang berfungsi untuk mengubah menjadikan energi gerak menjadi energi listrik. Pada sistem pendingin itu saat terjadinya bahan bakar tidak sepenuhnya dibakar, sisanya menjadi panas berlebih. Karena itu diperlukanlah sistem pendingin yang terdiri dari radiator yang mengeluarkan air pendingin yang tujuannya untuk mendinginkan motor agar tidak terjadi panas berlebih yang mengakibatkan kerusakan pada motor tersebut. Lalu ada genset diesel dan juga genset bensin. Genset sudah menjadi kebutuhan saat terjadi pemadaman listrik. Berbagai tipe genset ada di pasaran. Salah satu genset yang sering digunakan yaitu genset diesel. Selain diesel juga terdapat genset dengan bahan bakar bensin. Berikut kelebihan dan kekurangan dari genset diesel dan juga genset bensin. Kelebihan dari genset diesel yaitu mempunyai torsi yang besar, memiliki efisiensi bahan bakar yang tinggi, dapat digunakan pada kapasitas yang tinggi. Lalu kekurangannya memiliki tingkat kebisingan yang tinggi, harga biasa lebih mahal. Mesin genset diesel memiliki ukuran yang besar dan berat. Untuk genset bensin, kelebihannya memiliki tingkat kebisingan yang rendah, mempunyai performa horsepower yang besar, harga jual genset lebih murah. Kekurangannya lebih boros dan bahan bakar, lebih cepat panas, dan tidak memadai untuk keperluan kapasitas besar. Paling besar itu 10.000 watt. Terus genset pada Pondok Indah Mall 1. Pada Pondok Indah Mall 1 ini terdapat 7 genset yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 3 genset Wärtsilä, 1 genset Caterpillar, dan 3 genset Cummins. Yang pertama ada genset Wärtsilä. Genset Wärtsilä yang ada di Pondok Indah Mall berjenis Nohab 12V25 yang diproduksi berasal dari Swedia tahun 1997. Daya keluaran yang dihasilkan yaitu 2300 kVA atau setara dengan 1840 kW. Putaran motornya 750 rpm dengan frekuensi 50 Hz. Lalu untuk genset Wärtsilä sendiri ini menopang keseluruhan dari PIM 1 jika
Caterpillar yang dari Pondok Indah Mall, yaitu jenis C32 yang diproduksi dari USA yang memiliki daya keluaran 1275 kVA atau setara dengan 1020 kW. Putaran motor yang dihasilkan itu 1500 rpm dengan frekuensi 50 Hz. Genset Caterpillar ini digunakan pada Pondok Indah Mall sebagai pembackup jika pada genset Wärtsilä dan Kamin masih kekurangan daya. Lalu genset Kamin ya, yang berjenis C440 produksi Jepang, daya yang dikeluarkan 400 kVA atau 320 kW dengan putaran motor yang dihasilkan 1500 rpm dengan frekuensi 500 Hz. Untuk genset Kamin ini membackup untuk area 51 dan street gallery, yaitu ruangan baru yang baru saja pada tahun 2000-an dibuat yang di backup oleh genset ini. Lalu daya dari PLN untuk PIM 1 terdapat 6 panel hubung yang digunakan sebagai distribusi dari PLN untuk Pondok Indah Mall 1 yang dinomorkan panel 1, 4, 5, 7 dan juga 8 serta area 51 yang digabung bersama dengan panel street gallery. Ini untuk gambar setiap panelnya berada di posisi kanan bisa dilihat. Lalu perhitungan penggunaan daya pada PIM 1. Sebagai contoh, saya ambil contoh ini dari panel 1 dapat diketahui tegangannya 395 dan I1, I2 dan I3 karena 3 pas kita rata-ratain menjadi 1268 ampere dengan cos Pi 0,85. Untuk menghitung daya listriknya dapat diketahui V kali I kali cos Pi kali akar 3 dan dapat diketahui hasilnya 694,011 watt atau 694,011 kW. Total perhitungan daya dari data perhitungan setiap beban panel, total beban dari Pondok Indah Mall 1 dapat kita ketahui yaitu saya cari dapatnya 4017,643 kW. Jadi dapat diketahui beban yang ditanggung dari 3 genset Wärtsilä dengan beban 5520 kW pada Pondok Indah Mall 1 sekitar 4017,643 kW. Jumlah beban ini bisa berubah-ubah tergantung dari pemakaian listrik pada gedung mall. Lalu ada standar operasional genset secara manual di Pondok Indah Mall 1. Standar operasional ini terjadi jika pada PLN terjadi blackout atau padam dapat mengikuti langkah-langkah yang telah disediakan. Pertama, periksa posisi ACB PLN 1, 4, 5, 6, dan 8 dalam posisi off. Jika masih ada on, maka harus segera di-off-kan. Terus switch select auto mode di panel sinkron di-off-kan. Terus jika engine tidak respon untuk start auto, maka switch masing-masing panel kontrol W1, W2, dan W3 dirubah ke posisi manual. Kemudian segera di-start masing-masing W1, W2, W3 berikut disinkron. Lalu sinkron selector switch pada posisi engine yang sudah running dan sinkron. Switch command di-on-kan. Air circuit breaker W2, W3, W4, W6, W7 dan W8 dalam posisi on. Semua couple juga berada pada posisi on. Circuit breaker incoming feeder 800 kVA di panel auxiliary pada posisi on. Kemudian start engine Caterpillar sebelum CB outgoing Caterpillar 146 di panel FMDP Caterpillar posisi on. Dan segera disinkron dengan Wärtsilä jika load mulai naik. Periksa monitor kondisi engine serta monitor beban setiap jamnya. Selanjutnya ada pemeliharaan genset di Pondok Indah Mall 1. Preventive maintenance merupakan pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada peralatan secara tiba-tiba. Dan untuk mempertahankan kinerja peralatan yang optimal sesuai umur teknis peralatannya, terdapat pemeliharaan rutin pada generator set di Pondok Indah Mall 1, yaitu pemeliharaan harian, mingguan, dan juga bulanan. Yang pertama ada pemeliharaan harian. Kegiatan generator set yang dilakukan secara harian yaitu pertama mengecekkan air mesin Wärtsilä, air radiator Caterpillar dan juga Kamin, pickup sensor RPM Caterpillar dan Wärtsilä Chemical, dan juga ada pemanasan engine Caterpillar, Kamin, dan Wärtsilä. Untuk pemeliharaan harian ini tidak harus secara rutin dilakukan setiap hari, tapi bisa dilakukan secara 2-3 hari sekali. Lalu pemeliharaan mingguan. Kegiatan pemeliharaan genset dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu yaitu pengecekan oli kompresor Wärtsilä, Kamin, dan Caterpillar, pengecekan basin Wärtsilä 1-2, pengecekan trafo, pengecekan panel FMDP, LBS, trafo,
Periksa koneksi pada kapasitor pada relay, MCCB, fuse, couple, pengecekan oli mesin Caterpillar, Wärtsilä dan Cummins, lalu filter oli Caterpillar, Wärtsilä dan Cummins, dan juga ada pengecekan oli generator, bearing Wärtsilä dan grease generator, bearing Caterpillar dan Cummins. Lalu ada pemeliharaan bulanan. Kegiatan pemeliharaan genset dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan, itu filter solar Caterpillar, Wärtsilä dan Cummins, filter separator Wärtsilä, tes performa engine Wärtsilä, Caterpillar dan Cummins. Kesimpulannya, generator set yang dari bentuk Dynamo 1 terdapat 7 buah, yaitu 3 genset Wärtsilä, 3 genset Cummins, dan juga 1 genset Caterpillar yang masing-masing membackup bagian dari gedung mall. Pada genset Wärtsilä yang memiliki beban paling besar membackup hampir keseluruhan pondok Dynamo 1. Pada genset Cummins membackup area 51 dan segaleri, sementara Caterpillar membackup genset lainnya yang masih kekurangan beban. Pada pondok Dynamo 1 terdapat standar operasional yang harus sesuai instruksi kerja. Oleh karena itu harus dilakukan dengan benar dan sesuai. Jika dari PLN terjadi blackout, akan dilakukan pembackupan listrik pada pondok Dynamo 1 sesuai dengan instruksi kerja yang benar. Pemeliharaan genset yang diterapkan pada pondok Dynamo 1 dilakukan secara rutin yang dibagi menjadi 3 yaitu seharian, mingguan, dan bulanan. Pemeliharaan pada genset ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada genset secara tiba-tiba dan untuk mempertahankan kinerja dari genset agar bekerja optimal sesuai umur teknis peralatannya. Mungkin segitu saja hasil pembahasan mengenai laporan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.